Iya, saya bisa membaca itu. Saya bisa baca itu karena saya kan pernah ada di bagian di dalam bagian dari ormas terlarang, Bang. Yang saat ini bergabung ke kubu mereka itu kan. Oh iya. Apakah itu HTI atau FPI Ibu pernah di situ? Jadi dulu itu sebelum FPI dan HTI itu besar, saya ada di grup mereka. Dikibulin dan mengibuli kan gitu loh. Iya, makanya nih negara harus waspada menurut saya. Terhadap gerakan-gerakan kamuflase ini harus waspada. Apalagi di dalamnya ada mantan jenderal, ada GAM. GAM udah mulai muncul ini. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Masuk isu itu udah jelas clear, sudah jelas terbantahkan. Mau isu apa lagi? Pak Jokowi korupsi OCCRP itu kan cuma gara-gara email, orang ngirim email. Saya juga bisa kirim email, misalkan Anies Baswedan koruptor, saya bikin aja email ribuan saya kirim ke OCCRP, masuklah nama Anies Baswedan. Sama Pak Jokowi begitu. Sekarang apa yang membuat Pak Jokowi menjadi lemah? Nggak ada, Bang. Semuanya isu itu. Isu, fitnah, tuduhan. Nggak ada yang benar. Kenapa mereka itu terus mengumbar isu? Mungkin karena ada penikmat isu hoax itu barangkali, Bu. Apakah kita bisa identifikasi bahwa isu itu mereka selalu produksi, hoax itu selalu mereka produksi karena memang masa di bawah, khususnya masa 16% dan 24% itu menikmati. Betul. Apa karena itu menikmati? Karena mereka ini orang-orang yang kalah. Kalau dari kubu 16% mungkin mereka baru sekarang jadi pembenci. Jadi nggak terlalu inilah. Ini loh yang kalah berkali-kali ini loh. Sampai 3 kali kalah ini loh. Yang awalnya dukung Pak Prabowo 2 kali. Kemudian dukung Anies kalah. Nah ini dia ini. Mereka ini tidak rela jika Indonesia ini berada di tangan orang selain yang mereka dukung. Mereka udah kalah berkali-kali. Mereka maunya apa? Negara kita hancur. Mereka inginnya apa? Bukan hanya Gibran tapi Pak Prabowo. Inginnya pemerintahan ini diganti semua. Itu agenda mereka ya? Agenda mereka tahu dari mana? Iya, saya bisa membaca itu. Saya bisa baca itu karena saya kan pernah ada di bagian di dalam bagian dari ormas terlarang, Bang. Yang saat ini bergabung ke kubu mereka itu kan. Oh iya. Apakah itu HTI atau FPI Ibu pernah di situ? Jadi dulu itu sebelum FPI dan HTI itu besar, saya ada di grup mereka. Kenapa saya dimasukkan ke grup mereka? Karena saya adalah debater. Saya berangkat dari seorang debater tahun 2006. Saya pendebat agama dulu itu. Oh, dari debater itu ya? Dari Ibu pendebat ya? Pendebat agama. Jadi saya mempelajari agama Nasrani, Al-Quran. Saya jadiin satu. Saya ngelawan mereka yang menghina Islam. Dulu begitu. Akhirnya nama saya terkenal, saya dimasukkan ke grup HTI dan FPI. Dan emang Ibu sempat menjadi anggota HTI waktu itu? Bukan anggota, jadi saya memang dimasukkan ke situ. Dulu kan belum besar, Bang. Tapi tidak ada semacam baiat? Nggak ada baiat. Oh, di HTI nggak ada baiat ya? Nggak tahu deh. Saya nggak tahu, karena saya belum pernah dibaiat. Saya dimasukkan ke grup besar mereka. Jadi di grup itu tuh ada MUI. Oh, ada MUI. Ada MUI, ada HTI, ada FPI, semua gabung jadi satu. Saya salah satu di situ sebagai debater yang paling keren lah saat itu. Sekitar tahun berapa itu? Tahun 2006. 2006 ya? 2007. Oke, 2006 itu masih di eranya Pak SBY ya. Pak SBY. Yang pada saat itu memang Pak SBY sangat bersahabat dengan kubu yang membawa politik agama seperti itu ya kan. Nah, apa yang Ibu ketahui, apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka rencanakan agenda-agenda politik HTI ini pada saat itu? Jadi agenda mereka yang pertama mendirikan DPR-DPR, DPRD-DPRD membuat syariah Islam. Jadi mereka ingin memasukkan syariat Islam ke semua wilayah yang ada di Indonesia itu. Makanya mereka mulai berhasil bikin di Banten, ingat nggak Bang? Perda syariah Islam. Oh ya, perda syariah. Itu kesuksesan mereka tuh kala itu. Kubu-kubu itu mereka bikin di Perda Banten. Kalau di Aceh kan mereka sudah aman lah. Di Aceh memang ini kan, memang syariat Islam kan basicnya, maka disebut daerah istimewa. Di Banten mereka sukses. Kemudian ada beberapa daerah lah mereka bisa menyusupi
anggota DPRD-nya untuk bikin perda syariah. Iya. Mereka sukses. Dan ini rencananya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada perda-perda syariah, mereka harus menguasai Indonesia. Jadi ini kecil-kecil dulu nyusupin. Apa tujuan akhirnya itu, Bu? Negara khilafah. Negara khilafah. Itu nggak sekedar pepesan kosong, tuh bener Itu serius. benar, Bang, serius. Dan mereka ada yang mendanai dari asing. Ada yang mendanai dari London. Oh, kalau dari London kan kantor pusat HTI kan memang di situ. Hizbut Tahrir kan memang kantor pusatnya di London. Nah itu dia. Dari situ mereka dibiayai. Kenapa HTI disuruh berfokus di Indonesia? Karena di Indonesia itu penduduk Islamnya terbanyak. Makanya dianggapnya lebih mudah untuk membuat negara ini ya seperti negara Islam gitu. Awalnya kan mereka orang-orang asing itu, Bang, mengira Indonesia itu kan negara Islam awal-awalnya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan teman-teman itu, saya juga ada komunitas kan dengan teman-teman mancanegara itu. Oh, kamu itu di Indonesia itu negara Islam? Bukan. Negara republik, demokrasi dasarnya. Bukan Islam. Tapi kan itu negara umat Islam paling banyak, tapi kita bukan negara Islam. Nah, atas dasar itulah makanya orang-orang asing itu ingin HTI itu bercokol di Indonesia. Dan mereka udah banyak banget, Bang. Jutaan ada di Indonesia. Nah, ketika Pak Jokowi kemudian menganggap itu sebagai ormas terlarang, apa yang menjadi catatan Ibu Dija saat itu? Apakah artinya mengkonfirmasi iya wajar kalau ini dilarang? Dan sampai tahun berapa Ibu masih terlibat di sana, di grup itu maksudnya? Nah, di grup itu saya akhirnya menyadari bahwa ini kayaknya komunitas nggak benar juga gitu. Karena pas sedikit-sedikit bicara makar, sedikit-sedikit bicara kudeta, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit ini. Maka mereka menyebarkan selebaran-selebaran untuk menolak gereja lah, apalah. Ini menurut saya kayaknya, wah ini nggak beres ini. Akhirnya saya keluar di tahun 2011. 2011 saya udah keluar dari grup itu udah. Berarti ada 5 tahun nggak Ibu bersama? Dari 2006 sampai 2011, 5 tahun. Cukup lama ya? Lama sekali, lama. Dan saya lumayan saya donatur saya di situ. Oh. Jadi kalau ada kegiatan apa demo ya saya donaturnya. Makanya saya dirangkul bener sama mereka. Dan Bang tahu nggak, waktu saya mendukung Bapak Jokowi 2014 itu teman-teman saya yang ada di grup itu neror saya setiap hari. Kamu bajingan, kamu dulu, kamu. Oh. Karena mereka nggak mendukung siapa Bu waktu itu? Waktu 2014 itu Prabowo. Prabowo. Hatta berarti ya? Hatta, iya. 2 periode mereka mendukung, Pak. Karena PKS di situ. Karena ada PKS. Kan PKS itu partai yang mengakomodir mereka. HTI ini. HTI dan FPI. Yang berbahaya menurut Ibu HTI atau FPI, Bu? Bagi kepentingan demokrasi kita, bagi kepentingan ideologi kita. Dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Cuma kalau HTI ini lebih berbahaya dari FPI. Karena HTI ini kan mereka benar-benar pilihan orang-orang yang militan. Militan banget ini di HTI. Kalau FPI kan dia gerombolan preman-preman yang dipakein jubah. Oh, bedanya di situ. Bedanya di situ. Kalau HTI benar-benar militan, benar-benar muslim yang taat, yang militan, yang dicuci otaknya setiap hari, itu HTI. Kalau FPI ada keinginan juga negara khilafah gak, Bu? Ya sama. Sama juga? Karena orang HTI juga ada di FPI kan. Oh. Kan mereka dulu ada FUI namanya. Iya FUI ya. Ingat. Banyak Bang dulu ormas-ormas Islam itu mereka jadi satu. Nah, kalau kita lihat salah satu bahkan sebagian besar ya orang-orang yang terkait dengan ijazah palsu ini ya kan, bahkan salah satu pengacara mereka itu kan jelas-jelas tuh orang HTI ya, Ahmad Kosinudin itu. Apakah mereka sekarang ini memang sedang memanfaatkan kendaraan ini lewat Roy Suryo sebenarnya? Iya. Bagaimana Iya. Ibu membacanya nih? Ketika Ibu paham bahwa HTI itu sejelek itu memang niatnya, artinya kan niat dia kan memang sudah bisa dianggap itu niat yang dari dirinya sendiri itu sudah ada niat makar. Iya kan? Iya. HTI itu kan begitu. Iya. Ingin merubah konstitusi, Betul. ingin merubah dasar negara Iya. menjadi negara Islam kan begitu. Bahkan mengharamkan Pancasila. Ada semacam doktrin seperti Ada. itu, Bu ya? Iya. Bendera haram, Pancasila haram, UUD 45 haram. Oh.
mengharamkan semuanya. Jadi kalau kalian masih hidup di negara yang masih berdasarkan Pancasila, benderanya merah putih, kalian murtad, haram kalian. Akhirnya berbondong-bondong orang mendukung EPHT untuk merubah itu semua supaya nggak masuk neraka gitu bang. Kan mereka doktrinnya nakut-nakutin neraka. Nah, kenapa Bu ya? Orang-orang kayak Pak Fahrul Razi, kayak Pak Sunarko, ya para purnawirawan itulah ya. Kok sekarang bersimbiose dengan mereka? Apakah hanya karena mereka dulu pernah ada di kubu Anies Baswedan? Jadi punya sakit hati yang sama, punya kepentingan yang sama, ya. Termasuk juga bahkan yang intelijen pun menjadi konyol begini kan sikapnya. Masa intelijen memberikan analisa terbuka ke publik, kan itu konyol, kan gitu loh. Gimana Bu? Jadi begini, para purnawirawan kenapa bergabung dengan EPIHTI? Karena menyangka bahwa EPIHTI itu masih banyak pasukannya. Oh, menyangka dan mengira ya. Mengira. Kan mereka butuh people power. Selama ini kalau mereka ngomong revolusi people power, people power. Yang punya people power siapa mereka sekarang? FPIHT itu masih banyak. Walaupun sudah dibubarkan itu masih banyak bang. Oh iya. Masih banyak akar-akar. Bahkan mereka punya sekolahan. Mereka punya universitas. Mereka udah mengakar kemana-mana itu. Makanya mereka berafiliasi dengan mereka. Oh itu. Itu membuat mereka merasa yakin. Karena mereka merasa punya masa. Betul. Dan abang tahu kan ada gerakan rakyat sekarang yang lagi ormas gerakan rakyat yang di dalamnya ada Anies Baswedan. Nah itu orang-orang itu. Oh iya kan katanya mau Armin mau lagi mendirikan ormas. Oh ternyata ormas itu. Ormas itu ya orang-orang itu. Berarti ormas itu sebenarnya adalah mantan HTI dan FPI yang ada di situ. Rata-rata. Berarti bisa dikatakan ormas yang akan didirikan Anies Baswedan ini adalah representasi dari ormas terlarang yang sudah dibubarkan Pak Jokowi. Betul. Apakah pemerintah akan mengizinkan seperti itu Bu? Walaupun mereka di atas kertas ya agar mendapatkan izin ya kan terdaftar dan seterusnya dari pemerintah dasar negara Pancasila. Padahal itu hanya teks saja, tapi jiwanya Ibu yakin? Yakin saya. Itu kan hanya kulit aja. Mereka bilang gerakan rakyat lah apa namanya kan. Karena apa? Selama ini kan. Apa Bu nama ormasnya Bu? Gerakan rakyat kalau nggak salah. Gerakan rakyat. Kan selama ini FPI yang dibubarkan, HTI dibubarkan. Mereka pengen bikin lagi ormas baru dengan nama FPI yang tadinya Front Pembela Islam. Pembela Islam jadi Front Persaudaraan Islam, Persatuan Islam. Tahu kan ditolak sama Kemkumham. Karena ketuanya kan masih Siri. Akhirnya mereka membuat sebuah ormas yang besar yang di dalamnya mungkin tidak ada Rizik, tidak ada ini, tapi tetap saja dengan visi misi sama seperti mereka-mereka ini. Nah, Ibu melihat ormas gerakan rakyat yang konon katanya akan dipimpin oleh Anies Baswedan ini adalah berarti Anies sadar bahwa dia sedang merepresentasikan bagian dari HTI. Apa bisa dibaca seperti itu? Saya bacanya begitu. Makanya berbahaya Anies Baswedan ini. Menurut saya bang. Berarti Anies punya pemahaman di kepalanya sebenarnya di dalam hatinya dia bersepakat dengan agenda-agenda dan tujuan-tujuan dari Hizbut Tahrir Indonesia itu yang sudah terlarang. Misalnya HTI kan akan akan mengharamkan Pancasila. Berarti sejatinya seorang Anies Baswedan bisa dikatakan sepakat dengan ide itu. Menurut Bu Diji. Ketika Anies Baswedan dicalonkan menjadi presiden, dia pun diam saja ketika disebut Imam Mahdi. Abang tahu nggak maksudnya penyebutan Imam Mahdi itu apa? Gimana Bu? Maksudnya gimana? Imam Mahdi, ketika seseorang disebut Imam Mahdi, itu kan artinya ada sebuah baiat. Siapa yang membaiat seseorang menjadi Imam Mahdi? Ya Hizbut Tahrir. Bendera hitam. Itu kalau lihat kisah-kisah Rasulullah, nubuatan Rasulullah, nanti akan muncul bendera-bendera hitam berbaiat menunjuk seseorang Imam Mahdi. Artinya apa? Dari sini saja gambaran ini saja kita udah tahu Anies Baswedan itu ke arah mana. Kenapa Anies Baswedan mau mengambil langkah-langkah politik yang sangat berbahaya itu Bu untuk keutuhan NKRI? Berarti Anies bisa dianggap orang yang berbahaya secara politik dan ideologi buat Republik ini. Tapi gini, Anies Baswedan ini lumayan cerdik
cerdik. Ketika orang menganggap dia itu bagian dari FPI dan HTI, dia mulai cerdik. Dia dekati pendeta-pendeta, dekati wihara-wihara, sampai dia pernah dibaptis menggunakan nama Yohanes. Dia cerdik. Ingin menyingkirkan tuduhan orang bahwa saya FPI HTI. Karena saya pun toleran dengan beberapa agama. Dia cerdik. Apa tujuan dia cerdik itu menurut Bu DJ? Sebenarnya Anies Baswedan ingin mengakomodir kekuatan yang ada di FPI dan HTI. Tapi dengan mengubah mindset rakyat Indonesia bahwa dia itu FPI dan HTI. Sehingga dia mengkamuflase itu semua dengan dia mendekati pendeta lain. Itu di gerakan rakyat tuh ada pendeta juga di situ. Oh, untuk mengkamuflase sebenarnya. Artinya orang-orang yang plural yang ada di gerakan rakyat ini seolah-olah ini bukan politik identitas, politik agama. Ini adalah rakyat. Ada segala agama di sini. Iya. Itu hanya strategi, taktik. Pada saatnya nanti kalau memang mereka menemukan jalan, mereka akan menyingkirkan itu. Menurut Bu DJ, dari ibu kan 5 tahun loh di sana. Mereka akan menyingkirkan itu. Akan menyingkirkan. Mereka akan melakukan apa saja demi menguasai Indonesia. Udah itu titik. Menguasai Indonesia dengan dasar Islam. Betul. Melakukan apa saja. Mau itu kebohongan, mau itu fitnah, mereka akan melakukan itu. Yang penting bisa menguasai Indonesia. Bagaimana dengan orang-orang yang non-Islam yang diajak sekarang? Ketika itu sudah tercapai misalnya, apa yang akan mereka lakukan? Ya ini perlu dipertanyakan nih pendeta-pendeta yang masuk itu. Apakah dia memahami itu apa enggak? Bisa jadi mereka nggak tahu. Bisa jadi mereka tahu atau bersekutu juga atau cari aman. Karena ada beberapa pendeta yang cari aman. Takut dipersekusi. Dulu kan FPI begitu kecil. Oh, karena takut dipersekusi. Berarti bisa dikatakan siapa yang ngibulin ini sebenarnya kan begitu. Siapa yang dikibulin dan mengibuli kan gitu loh. Iya, makanya nih negara harus waspada menurut saya. Terhadap gerakan-gerakan kamuflase ini harus waspada. Apalagi di dalamnya ada mantan jenderal, ada GAM. GAM udah mulai muncul ini. Menyebut-nyebutkan saya panglima GAM. Itu ngeri sekali bang. Kalau udah kayak begitu harusnya negara mulai waspada. Karena saya kan pernah di dalamnya, kemudian saya pernah menjadi target untuk dipersekusi oleh mereka. Nama saya masuk ke daftar orang yang dicari HTI FPI.